Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hai guys, kembali lagi di podcast Dwi Novita Official. Podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yang tentunya beda banget. Founder yang ngerangkap jadi moderator ini bakalan kasih kamu yang spesial. Yuk kita bincang-bincang santai tapi berbobot tentunya. Bincang santai muda-mudi Lebuk City, kiat sukses CPNS. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang udah mau nyempetin waktunya di sela kesibukannya lagi berdinas. Oke, kita sebutkan biodata beliau dulu ya. Nama Agil Muslim Santosa. Beliau lahir di Palembang tepat tanggal 21 Desember 1995. Jurusan D3 Akuntansi Unsri. Kemudian beliau lulusan dari CPNS Kemenkumham, Formasi Pengelola Keuangan Angkatan tahun 2018. Oke, langsung saja kita tanya-tanya ya. Q&A yang pertama, cara biar sukses PNS nih apa aja sih Kak? Oke, untuk teman-teman sekalian yang mau banget sukses di PNS, itu yang pertama tuh harus diniatkan dulu gitu. Niat banget pengen masuk PNS. Terus juga jangan lupa minta dukungan sama orang tua ya, keluarga gitu. Nah nanti setelah itu harus aktif cari informasi tentang tes CPNS itu sendiri gitu. Ya banyak sih, bisa dari web, bisa dari sosial media gitu, itu ada semua tuh. Teman-teman bisa cari informasi tentang pengalaman orang-orang yang sudah tes PNS itu kayak gimana, alurnya kayak gimana gitu, supaya jelas gitu. Saya kira ya, untuk di awal sih harus melakukan itu dulu supaya nanti step-step selanjutnya itu bisa lancar gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kakak ngelatih passion soal atau grade PNS kakak? Kalau untuk ini sebenarnya banyak banget ya. Teman-teman bisa beli buku tentang soal-soal CPNS. Itu kan banyak soalnya tuh, latihan aja sendiri gitu di rumah gitu, atau sama teman-teman yang mau tes juga nggak apa-apa. Nah selain itu teman-teman bisa manfaatin waktu senggangnya gitu, jadi nggak harus pakai buku ya. Kan sekarang udah bisa download di Play Store aplikasi gratis terkait soal-soal passing soal-soal CPNS yang tes dasarnya gitu loh. Itu banyak banget di Play Store, tinggal di download aja gitu. Jadi nggak harus terpaku sama buku. Nanti mungkin teman-teman waktu nongkrong di luar itu bisa sambil buka handphone, bisa iseng-iseng kan, sambil belajar update soal gitu. Dan jangan lupa juga manfaatin sosmed sama smartphone-nya gitu, terutama di IG atau di Twitter. Itu banyak banget soal-soal atau akun-akun yang share tentang soal, tentang pengalaman tes, trik-trik, itu banyak banget. Kalau saya pribadi sih itu dari situ semua. Saya belajar dari buku, saya manfaatkan sosmed IG saya untuk follow akun CPNS, dan saya juga sering buka web tentang pengalaman orang yang sudah tes PNS dan lulus. Dan tentunya yang terakhir, manfaatkan smartphone untuk download aplikasi simulasi soal CPNS gitu. Itu aja sih. Kemudian yang ketiga, bagaimana kakak mencari peluang dalam memilih jurusan CPNS? Nah kalau untuk ini sebenarnya setiap orang beda-beda ya. Jadi kemarin saya itu ambil yang tes CPNS non SLTA dari diploma ya, dan ikut formasi pusat, atau dalam hal ini yang untuk seluruh Indonesia. Nah kan teman-teman ini kan ada yang mau tes PNS tapi nggak mau keluar dari kampung halaman. Ada juga yang pokoknya yang penting lulus, mau ditempatkan di mana aja siap. Nah kalau saya kemarin kebetulan saya udah tekad bulat pengen jadi PNS dan siap ditempatkan di mana aja. Nah sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya,
ini lebih berpeluang gitu untuk mengambil informasi yang banyak. Walaupun saingan kita se-Indonesia, tapi justru ini lebih berpeluang daripada teman-teman ngotot buat masuk di formasi yang cuma satu orang aja gitu, walaupun di kampung halaman gitu ya. Jadi intinya sih saya lebih seneng formasi yang banyak dengan penempatan se-Indonesia gitu ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan lah nanti dengan case, dengan saran orang tua terhadap teman-teman yang mau tes juga, dan yang lain, dan faktor-faktor lain gitu. Tapi kalau saya sih ya itu tadi, saya lebih senang dengan informasi yang banyak dengan skala hitungan se-Indonesia ya, walaupun saya harus siap ditempatkan di mana aja gitu. Dan pertanyaan terakhir nih Kak, pesan dan saran Kakak untuk milenial muda pejuang CPNS. Pesannya sih maksimalkan smartphone yang teman-teman sekalian pakai. Di era milenial ini semuanya punya smartphone, semuanya punya sosial media, Instagram, Twitter gitu kan. Semuanya bisa mengakses informasi itu secara cepat, dan tolong dimanfaatkan banget gitu ya. But kalau mau serius sih nggak ada salahnya juga beli buku untuk belajar sendiri gitu. Beli buku, belajar sendiri, buat kopian sendiri di kamar gitu kan ya. Itu yang kalau mau yang serius banget ya. Tapi kan kita nggak mungkin di rumah terus gitu belajar terus kan. Kadang-kadang kita pengen keluar, pengen nongkrong juga sama teman. Nah, nongkrongnya itu kalau bisa ya daripada main game atau apa gitu kan, mending buka HP-nya buat tes soal gitu, buka Instagram, cari akun yang share tentang soal CPNS. Kemudian juga buka download aplikasi di Play Store tuh atau di mana tuh, banyak banget itu yang tentang simulasi gitu kan. Ya udah itu digunain aja, dimanfaatin gitu. Dulu saya waktu nongkrong atau ngopi kadang-kadang tetap bukain itu gitu, karena kebetulan juga saya nggak suka game yang di handphone ya. Itu worth it banget. Jadi kalian bisa fleksibel banget, sehari itu bisa lah nambah referensi soal-soal gitu, dan itu sangat manfaat banget ya. Intinya itu tadi, nggak ada alasan untuk nggak belajar gitu. Semuanya ada, handphone ada, sosmed ada, buku ya kalau nggak mau beli buku ya manfaatin HP juga bisa sebenarnya. Jadi pesannya sih itu aja, lebih manfaatin smartphone yang dipegang sih. Iya, itu ya, sekian dari saya. Oke, thanks Kak Agil. Itu ya guys, Q&A dan trik serta saran untuk semua milenial zaman now. Sampai ketemu di podcast Dwi Novita Official selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.